Seberat apapun tantangan, persoalan, dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, tidak seharusnya membuat kita takut dan khawatir. Karena dunia inilah bukan tempat tinggal yang permanen, melainkan persinggahan sementara kita. Injil mutlak harus diberitakan di seluruh dunia, menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa, supaya semakin banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo, Shalom, sahabat Lentera Injil TV. Kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik hari ini. Kabar Baik hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat Lentera Injil TV, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari di mana sebagai orang Kristen kita akan merayakan sebagai hari kemenangan. Di mana setelah Yesus mati dan disalibkan dan mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitannya, dan setelah 40 hari kemudian, ia naik ke surga. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hidup di Indonesia, negara yang berasaskan Pancasila ini, yang telah menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai hari libur nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa kita mengakui secara nasional peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Namun mereka tidak tahu apa makna sesungguhnya yang terkandung dalam peristiwa itu. Sahabatku, peristiwa kenaikan Yesus ke surga memiliki arti yang sangat penting dalam iman Kristiani, yaitu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Dengan naiknya Yesus ke surga memberikan bukti kepada dunia ini, terkhusus umatnya, bahwa Dia adalah Allah, berasal dari surga dan kembali ke surga setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau kita baca dalam Ibrani 6 ayat 20 dikatakan, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi perintis bagi kita. Ia pergi mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena itu, seberat apapun tantangan, persoalan, dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, tidak seharusnya membuat kita takut dan khawatir. Karena dunia inilah bukan tempat tinggal yang permanen, melainkan persinggahan sementara kita. Sedangkan tempat tinggal
kita yang sesungguhnya adalah di dalam surga. Dan yang paling penting, yang tidak boleh kita lupakan sebagai orang percaya dan pengikut Kristus, bahwa sebelum Kristus terangkat ke surga, ia memberikan perintah kepada muridnya agar pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya. Inilah yang kemudian kita kenal dengan amanat agung. Sahabatku, memang kita telah diselamatkan secara cuma-cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya duduk, diam, cuek, dan berpangku tangan tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Pergi dan memberitakan Injil merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Artinya, ini pesan yang sangat luar biasa pentingnya. Sebuah amanat yang agung yang harus kita jalankan karena Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak menjalankan sebuah amanat agung yang berasal langsung dari Tuhan. Injil mutlak harus diberitakan di seluruh dunia, menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa, supaya semakin banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Shalom.